Maulana wa nabiyyina Muhammadin Sabiya Madris Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث والله ورسوله أعلم بالمراد. سادة المشايخ وعلماء الأعزة والفضلاء, para alim, para ulama, kiai, para ustaz, ustadzah, tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak dan ibu jemaah sekalian, wabil khusus ketua masjid dan seluruh jajaran pengurusnya. Insyaallah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Syukur kepada Allah atas karunia, anugerah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang teramat banyak nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat iman, nikmat Islam luar biasa. Andaikan dibanding dengan dunia dan seisinya, maka tak akan berbanding. Saking luar biasanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan untuk itu iman dan Islam ini mesti terus dijaga, mesti terus dipupuk. Karena kata baginda Nabi, iman itu yazid wa yanqus, kadang nambah kadang kurang, wa yazidu bil ta'at, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyat, berkurang dengan maksiat. Maka bentuk memperteguh, memperkokoh iman dan Islam kita adalah dengan kegiatan pengajian seperti ini. Alhamdulillah. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan terus berada dalam kemuliaan. Seseorang akan terus berada dalam trek, dalam jalur keselamatan selama dia masih mau belajar, selama dia masih mau dalam hatinya menuntut ilmu. Maka treknya, jalur selamatnya akan tetap terjaga. Karena ibadah kita perlu ilmu dan ilmu perlu amal. Dua-duanya mesti jalurnya seimbang. Maka selama ada niat belajar dalam diri kita, andai kata ada kurang, ada salah dalam ibadah, insya Allah akan maklumi. Kalau masih belajar, yang bahaya itu udah nggak ada yang mau belajar, udah nggak mau belajar tentang ibadah, itu yang bahaya. Maka jamaah rahimakumullah, ngaji ini luar biasa manfaatnya dan insya Allah menjadi wasilah mendatangkan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair. Kalau kita sering dengar barokah, mohon doanya semoga barokah. Bahkan mobil pun dikasih merek barokah. Bakso dikasih merek bakso barokah.
Usaha laundry pun ada sekarang, laundry barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair ba'dal khair, bertambah kebaikan setelah baik, bertambah menjadi baik setelah baik. Contoh pisang yang matang, pisang yang matang dikasih coklat, dikasih susu, dimasukin ke kulkas, dimakan, enak apa enak? Barangnya awalnya sudah baik, pisang sudah enak, nggak perlu dikasih coklat, nggak perlu dikasih susu, terus dikasih seres, nggak perlu, asalnya pisang sudah baik, sudah enak. Ditambah lagi dikasih coklat, dikasih susu, dikasih seres, tambah baik. Nggak usah pisang, gagang cangkul aja ya, kalau dikasih coklat dan susu enak Pak. Iya. Tuh, itu barokah, bertambah baik setelah menjadi baik. Nih Bapak dan Ibu semuanya sudah baik, mau ibadah, ada hidayah, ada taufik dari Allah, berangkat mau ibadah, berangkat mau zikir, berangkat mau pengajian, sudah baik, dilanjutkan dengan amal, maka bertambah baik, dan itulah yang disebut dengan barokah. Barokah, mana yang barokah? Umur tambah barokah. Alhamdulillah, kita bukan termasuk tua-tua lagi, makin tua makin kita adalah orang tua yang makin tua makin baik. Alhamdulillah, makin tua makin rajin ke masjid. Alhamdulillah, namanya umur yang barokah. Itu umur yang barokah, manfaat adanya. Ada lagi harta yang barokah yang seperti apa? Yang makin banyak kita memiliki harta, makin senang kita berbagi, makin senang kita membantu, menolong orang lain. Itu namanya harta yang barokah. Ada ilmu yang barokah. Seperti apa ilmu yang barokah? Makin banyak ilmu, makin takut sama Allah. Makin banyak pengetahuan, makin takut sama Allah. Ibarat kata orang tua kita dulu, apa itu? Padi itu makin berisi, makin menunduk. Itu ilmu yang barokah. Kalau ada ilmu yang membuat kita makin tambah begini, bahkan sering nunjuk-nunjuk, nyalah-nyalahin, nah nggak barokah ilmu kita. Ilmu itu akan menyesatkan kita. Tapi ilmu yang barokah adalah ilmu yang semakin manfaat untuk diri kita, makin takut sama Allah, makin banyak tahu, bukan makin berani. Kemudian ada lagi apa yang barokah dari diri kita? Umur sudah, harta sudah, begitu. Tadi ilmu sudah, amal. Seperti apa amal ibadah yang barokah? Amal yang bertambah baik, bertambah baik kualitasnya. Kemarin nggak begitu khusyuk, sekarang semakin khusyuk. Alhamdulillah, tambah umur ibadah tambah khusyuk. Duduk bersilah zikir, kemarin masih tengok kiri kanan ngeliatin, sekarang udah nunduk zikirnya, begitu dilihat tidur. Amal yang baik yang barokah itu makin tinggi kualitasnya, makin tinggi kualitasnya. Maka ketika ditanyakan para alim, para ulama, ayo amal afdal, amal apa yang terbaik? Atau zikir apa yang terbaik? Wirid apa yang terbaik? Begitu Nabi menjawab, qaliluha wa adwamuha. Zikir, amal ibadah yang terbaik, wirid yang terbaik adalah qaliluha wa adwamuha. Ada dua. Yang pertama yang paling sedikit, jangan yang paling banyak. Ya, tapi wa adwamuha, paling konsisten, paling konsekuen, paling mudawamah, paling dawam. Jadi bukan wirid zikir yang banyak cuma segitu-gitunya. Benar zikirnya baca surah Yasin, surah Kahfi, surah Al-Mulk, surah Waqiah, tapi setahun sekali dia baca. Nah itu nggak baik. Yang terbaik hafal surah Al-Ikhlas tiap 5 waktu dia baca, itu yang baik. Yang paling sedikit, yang paling dalam. Maka ketika guru kami didatangi oleh ulama besar, ditanya, Abuya kami minta
zikir wirid untuk kami. Ini orang ahli zikir, ahli wirid. Kalau duduk tuh dari isya sampai subuh beneran sampai sahur. Begitu datang ke guru kami, beliau bilang baca aja bismillah 3 kali. Ini orang yang dikasih bismillah 3 kali merasa diri biasa, saya banyak zikir, banyak wirid, ribuan bahkan kalau zikir itu. Ini dikasih 3, wah meledek dulu. Gitu. Ternyata apa? Manfaatnya itu terasa sekian tahun kemudian. Karena manusia itu fluktuatif, kadang rajin, kadang malas, benar nggak? Kadang malas, kadang rajin. Ke masjid kadang semangat, kadang. Nah itu manusia, makanya sifat manusia mah nggak tetap fluktuatif. Selalu apa namanya, ada beda keadaan, beda malam, beda siang, beda siang, beda malam. Itu manusia. Pun demikian, ini yang tukang wirid, tukang zikir sama. Lagi kalah rajin itu rajin bener. Ketika datang malasnya, saya sama kayak kita, malas bener. Akhirnya apa yang manfaat? Bukan zikir dan wirid yang banyak yang manfaat, ternyata yang sedikit. Yang bismillah 3 kali itu yang manfaat daripada yang ribuan. Maka zikir dan amal yang terbaik kata baginda Nabi yang paling sedikit yang istiqomah. Istiqomah terus menerus. Kalau dibiasakan habis subuh baca apa, kita terusin tiap subuh, insya Allah. Nah Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin kita punya doa yang sama. Kita punya doa yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkanlah kepada kami si hasanah. Si hasanah mana? Datangkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Di dalam akhirat pun nanti kita pengen baik, pengen mendapat kebaikan. Terus yang ketiga, wa qina adzabannar. Jagalah kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Itu kan doa kita, benar ya? Pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat. Doa kita tuh yang datang tuh ya, tiap datang tiap kita baca doa, pengen baik dunia, pengen baik akhirat. Terus yang kita undang pun sama, pengen baik dunia, pengen baik di akhirat. Kira-kira yang datang udah belum kebaikan di dunia untuk kita? Sudah datang, sudah? Wih, wah, ini buktinya udah baik semua nih. Alhamdulillah. Akhiratnya aja belumnya, tapi insya Allah di akhirat apa semuanya baik, dalam surga semuanya. Tapi amat kok dalam surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Enggak cukup amin, sholat terus. Nah Bapak jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya baca satu keterangan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Dari Abdullah dan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kaulnya kaul Sayyidina Umar bin Khattab. Khamsun man kunna ijtama'na fihi sa'dun fid dunya wal akhirah. Nih kata Sayyidina Umar begini, ada 5, aman ya 5 ya? Nah, aman kalau 5. Ya enggak politik kalau 5. Khamsun man kunna fihi sa'dun fid dunya wal akhirah. Jika ada 5 hal dalam diri seseorang, maka akan mendapatkan bahagia dia di dunia sampai di akhirat. Ada berapa? Ada 5 hal. Satu-satunya mana nih? Karena ini kita pengen semua, pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat. Ternyata kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada 5 hal yang mesti ada untuk orang yang punya keinginan hidupnya bahagia. Bahagia itu kan di hati, perasaan di hati, bukan soal harta, bukan soal rumah mewah, tidak. Bahagia itu ketentraman hati, ketenangan jiwa, itu bahagia. Maka belum tentu di rumah mewah yang lantainya sampai 7 tidak ada tetes air mata, belum tentu. Dan belum tentu juga di gubuk reot isinya hanya tangisan, belum tentu. Mungkin
di dalam rumah yang bertingkat-tingkat itu isinya hanya tangis dan derita, tetapi di gubuk reog isinya tawa yang lepas. Karena bahagia isinya di hati, ketenangan jiwa, itu bahagia. Bapak jamaah rahimakumullah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, 5 hal yang mesti ada. Yang pertama adalah awwaluha ayyadkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Adalah hendaklah selalu mengingat atau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, setiap waktu. Baca, banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kunci bahagia dunia sampai akhirat. Karena umur ajal nggak ada yang tahu datangnya kapan, betul. Ketika kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuh membawa kebaikan kita nanti di akhirat, insya Allah. Banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tidak ada keburukan dunia, tidak ada keburukan akhirat yang bisa diselamatkan kecuali dengan zikrullah. Jadi banyakin zikir Bapak Ibu ya. Banyakin baca zikir, biasain tuh kita. Biasain kita. Kalau Imam Abu Les As-Samarqandi itu bilang, pernah diajarin di sini kan ya. Dalam setiap keadaan kita biasain zikir, dan itu sudah alhamdulillah ya. Jika kita mau melakukan sesuatu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang baik-baik tapi. Karena lafadznya baik, kalau perilakunya tidak baik sama dengan tidak baik. Maka hukum itu di situ. Ya. Hukum itu dihitung dari bikhtilafil amkinah wa bikhtilafil azminah wa bikhtilafil ashkhas. Hukum Islam itu ke situ tuh, menyangkut waktu, menyangkut kondisi, dan menyangkut pribadi orang. Akan berbeda hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim itu bacaan zikir baik kalau dipakai baik. Kalau dipakai nyolong, baca bismillah dulu, apa hukumnya? Perilakunya yang nggak benar, zikirnya pun ke bawah nggak benar. Nah, maka hukumnya bisa jadi haram baca bismillah. Sesuatu yang makruh, bismillah itu baik, tapi jadi hukum makruh. Ketika kapan? Ketika dibaca dalam kondisi di tempat yang menjijikan. Di kamar mandi baca sholawatan, wah itu makruh. Ya, mentang-mentang baru punya rebana ya. Oh dia latihan sampai di kamar mandi, dia latihan sholatullah. Nah itu nggak pas. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, itulah hukum kita. Bagi kita sesuatu itu haram, tapi bagi seseorang yang lain bisa jadi halal. Tergantung kondisinya. Jika mudarat akan membuat hukum itu berubah lagi. Itulah hukum kita. Nah Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, dan itu kunci bahagia dunia sampai akhirat. Akan tenang jiwanya, akan tentram hatinya. Ketika tentram hati, tenang jiwa, udah senang itu orang, bahagia itu orang, nggak nemu sulit lagi. Karena ketika nemu sulit, dia tahu apa yang mesti dilakukan. Mau melakukan sesuatu aja baca bismillah. Sesudah melakukan sesuatu, kita baca apa biasanya? Alhamdulillah. Dan itu luar biasa zikir. Afdhalud du'a alhamdulillah. Kata Rasul, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka doa itu yang berbahasa Arab 4 ya. Bismillah, hamdalah, auzubillah, bismillah, hamdalah, salawat. Baru sisanya mau bahasa kita boleh. Sisanya yang pertama auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sisanya mau bahasa organ. Jadi orang Jawa pakai bahasa Jawa boleh, orang Medan pakai bahasa Medan boleh. Cuman orang Medan jangan berdoa di depan orang Jawa. Orang Jawa kaget dibentak-bentak.
begitu. Orang Medan kayaknya bentak-bentak doanya. Nah seperti itu. Afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Artinya apa? Sebaik-baik permintaan itu syukur. Kita tuh suruh syukur dulu sama Allah. Suruh syukur dulu, baru berdoa, baru memohon kepada Allah. Dan itu insya Allah dijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, sudah baca alhamdulillah. Jika menemukan sesuatu pekerjaan yang menurut kita ini angel, sulit atau menyulitkan atau menyusahkan pekerjaan itu, maka kita pun punya anjuran membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwwata, juga tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau ulama menafsirkan la haula, tidak ada daya upaya kita untuk menghindari maksiat. Nggak bisa kita menghindari maksiat, menjauhi dosa nggak bisa kita. Wala quwata pun kita nggak punya kekuatan untuk melaksanakan taat ibadah nih, nggak punya kekuatan. Illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa duduk di sini ibadah ini ditolong sama Allah. Betul. Lewat apa? Lewat dikasih sehat walafiat. Alhamdulillah, kaki kita sehat, jalan kuat ke masjid. Alhamdulillah. Ada yang lebih sehat kakinya tapi nggak nyampe ke masjid, lewat terus. Ada yang begitu? Ada. Karena apa? Karena sehatnya tidak dibarengi dengan afiat. Maka kita punya kata-kata sehat wal afiat. Sehat yang dipakai taat itu sehat wal afiat. Sehat yang dipakai ibadah, sehat yang dipakai ngaji, sehat yang dipakai berbuat baik, itu namanya sehat wal afiat. Berarti ada sehat yang tidak afiat, ada. Badannya sehat, raganya kuat, tapi jiwanya sakit. Itu tadi azan aja cek baik. Ya, masjid, sering ke masjid, sering apa? Sering lewat. Mampir enggak? Nah, seperti itu. Dan 99,9% pelaku kejahatan dan kriminal itu rata-rata orang sehat. Benar? Orang sehat, ya. Begal, sehat atau orang sakit? Belum nemu saya yang ngebegal ke stroke. Enggak ada. Orang sehat, larinya aja kencang. Ya. Tapi sehat yang tidak afiat. Dan kita alhamdulillah dikasih sehat walafiat. Kita dikasih lisan bicara, dikasih sehat, bicaranya lancar. Alhamdulillah. Terus kita dipakai zikir, sehat kita nambah. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, kita nggak punya kekuatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya banyakin baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sebagai apa? Sebagai landasan dan fondasi keyakinan bahwa kita nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa. Mengelak rambut putih aja kita nggak bisa. Nah, walaupun semirnya habis, datang lagi putihnya. Benar ya? Uban kita itu nggak bisa kita tolak. Terus apa yang nggak bisa kita tolak? Kulit kita lagi muda kencang-kencang, makin umur makin tua makin keriput. Benar ya? Saya belum sana. Makin tua makin keriput, masya Allah, nggak bisa nolak kita, nggak bisa nolak. Walaupun besok tahun baru, hakikatnya tahun itu bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Tiap hari umur kita berkurang, ya, kurang jatahnya. Mungkin jatahnya ada yang 60, jatahnya ada yang 70. Ya kalau sekarang sudah 55, udah 5 tahun lagi gitu ya. Mungkin jatah yang Bapak di sini 100 lebih kali ya. 100 lebih. Luar biasa. Tapi kalau di Batu Raja, Sumatera Selatan masih banyak yang umur 100 lebih ya.
Yang kemarin yang meninggal itu di sini ya 100 lebih tahun, Masya Allah. Kalau Imam Abu Hasan Asy'adzili itu ngajarin begitu. Jika kita melihat orang yang lebih tua umurnya dari kita, kagumlah. Jika kita melihat orang yang umurnya masih muda di bawah kita pun sama, kagumlah. Sayanglah. Kenapa? Kalau melihat umurnya lebih tua dari kita, husnuzonlah bahwa amal orang itu lebih banyak daripada kita, karena umurnya pun lebih banyak. Melihat orang yang lebih muda dari kita, kagumlah. Kenapa? Dosanya masih dikit daripada kita. Umurnya yang sudah lebih banyak, tentunya dosanya lebih banyak. Maka akan timbul rahmat, akan timbul rahim, akan timbul kasih dan sayang kepada sesama. Kalau kita bisa terus husnuzon. Maka Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Imam Abu Hasan Asy'adzili, nah itu beliau mazhabnya. Orang tua tuh jika seperti apapun imam depan, umurnya lebih tua. Kenapa? Amalnya lebih banyak. Buru beramalnya setelah pensiun. Sisanya nggak tahu dulu. Nah, Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh kalau menemukan sesuatu perkara yang kira-kira sulit, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus jika menemukan sesuatu perkara yang memang itu perkara membuat kita kagum, perkara yang membuat kita takjub ya, takjub aneh, maka biasakan membaca subhanallah atau masya Allah, masya Allah. Ya, ini apa tuh yang kepontek di sini? Dempo. Apa namanya? Dempo. Dempo apa indah ya? Pagar Allah. Saya belum ke sana. Nah, pagar Allah itu kan indah. Nah, melihat sesuatu yang menakjubkan kita, baca subhanallah. Akan indah hidup kita dengan zikir Allah, dengan zikir kepada Allah. Kemudian nih, jika kita mau melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, biasakan membaca insya Allah. Insya Allah. Ini sekarang insya Allah salah arti. Insya Allah adalah bahasa ragu, benar ya? Kita yakini insya Allah itu bahasa yang meragukan. Ketemu sama kawan, besok datang ke rumahku. Apa jawab kawan kita? Insya Allah. Apa jawab kita? Pastiin. Insya Allah jadi bahasa ragu-ragu. Padahal itu bahasa tauhid. Ya, itu bahasa tauhid. Artinya apa insya Allah? Jika Allah menghendaki. Karena sesuatu apapun itu yang akan terjadi jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Sematang apapun rencana dan sudah direncanakan, kata Allah tidak jadi, tidak akan jadi. Maka lafaznya insya Allah. Kalau sekarang jadi ragu, udah jangan insya Allah, pastiin. Emang nggak pasti itu insya Allah. Kadang-kadang kami pun begitu. Ada yang muda besok bisa datang ke tempat kami acara, insya Allah, jangan insya Allah. Ya nggak tahu, bisa-bisa mungkin kita nggak ada umur, atau kita dari tadinya sehat tiba-tiba sakit. Nah, ya kan, wallahu a'lam, nggak ada yang tahu di hari depan. Karena di hari depan adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menemukan musibah yang selanjutnya, karena kunci bahagia dunia dan akhirat itu zikrullah, zikir dulu sama Allah, akan tenang hidup kita menerima situasi dan kondisi apapun. Maka ketika menemukan kondisi dapat musibah, sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang menyedihkan, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja namanya. Inna lillahi, sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali pun kepada Allah. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Tuh kita bisa istirja bahwa semuanya datang dari Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Itu kalau nemu musibah. Bagi kita musibah itu kematian baik, bukan hanya itu aja. Musibah terbesar apa itu? Musibah yang terbesar adalah musibah din, musibah agama. Seperti apa musibah agama? Contoh kecilnya, ada adzan berkumandang, tidak kita sautin, tidak kita penuhi panggilannya. Itu musibah.
Itu musibah. Makanya ibu kalau ada suami di rumah dan belum berangkat ke masjid, bacain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngamuk dia mereka. Ya karena kita memahami inna lillahi itu untuk yang wafat aja, yang meninggal aja. Padahal musibah banyak. Musibahnya ada harta kita hilang, itu musibah dunia. Harta kita hilang, motor hilang, mobil hilang, itu musibah namanya. Dan yang terbahaya adalah musibah agama. Iman lepas, Islam lepas dari dalam diri kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, baca ketika menemukan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu musibah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk musibah. Kalau kita kehilangan mautul walad, kasrul fuad. Kalau musibah kematian, meninggal anak itu, ya, orang tua ditinggalkan oleh anak itu sedihnya berkali-kali lipat. Benar ya? Karena apa? Karena hancur hatinya. Maka anak disebut dengan buah hati. Benar ya? Anak itu disebut dengan buah hati. Ini yang bilang peribahasa buah hati itu ternyata dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang begitu, jika anak yang meninggal maka hancur hati kita, karena anak adalah buah hati. Jika yang meninggal orang tua, bapak, maka kasrul zahri, seperti hancur tulang punggung kita. Maka orang tua, bapak disebut dengan tulang punggung. Terus kemudian bagaimana jika istri kita atau pasangan kita yang meninggal? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, hazmus sa'ah, kesedihan yang sementara saja. Ya, istri mati, Pak, ya, istri mati, ya. Kan yang nangis mata kanan doang, yang kiri yang mana ini? Hazmus sa'ah, kesedihan yang sebentar. Masya Allah, maka baru 40 hari sudah nyanyi. Udah iklan pula. Cariin. Nah, apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tuh. Zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau kita menemukan musibah, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang terakhir, kunci bahagia dunia dan akhirat. La yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasakan siang dan malam tiap waktu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh zikir. Zikir itu ada dua makom. Yang pertama, zikir itu makomnya makom syar'i. Nih kayak kita nih, zikir kita zikir makom syar'i. Ya. Ada satu lagi, zikir yang makomnya para nabi dan para wali. Beda zikirnya nabi, beda zikirnya wali dengan zikirnya kita. Zikirnya nabi, zikirnya wali-wali Allah adalah mulutnya zikir, hatinya pun ikut zikir. Kalau kita itu makomnya makom syar'i. Ya, semakin banyak dibaca, makin banyak pahalanya. Itu zikir kita. Ya, kadang kenapa disebut zikir kita zikir syar'i? Karena kadang mulut berzikir, hati mah kemana-mana. Benar begitu. Ya, jangankan dizikir, di sholat aja otak kita kemana-mana pikiran. Benar ya? Allahu Akbar, ingat kubur malam. Sami Allahu liman hamidah. Ibu-ibu cucian belum diangkatin, hujan turun. Ingat kemana-mana. Masya Allah. Maka zikir kita zikir syar'i, makin banyak dikerjakan akan makin mendapat pahala. Yang pertama tadi zikir makom. Zikir makom, zikirnya pada Nabi. Mereka batal, Pak. Kalau hatinya sedetik aja nggak ada nama Allahnya, batal. Maka baginda Nabi matanya terpejam, hatinya tetap hidup. Kita nggak bisa, ya kan? Mata terpejam, hati ikut merem. Nah, itu kita.
Maka zikir kita, zikir syar'i yang semakin banyak dibaca, semakin banyak berpahala. Insya Allah. Tuh banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk sampai ada orang sakaratul maut yang penting. Ya, yang penting jangan doa. Kenapa? Sebab potensi berdoa itu nanti timbul keraguan. Nah, kan doa itu begitu. Anak orang udah sakaratul maut suruh berdoa. Nah, takutnya nih orang berdoa nggak ijabah, terus timbul ragu kan sama Allah. Fatal, bahaya akibatnya. Karena saat sakaratul maut itu saat final. Jangan sampai ada kesalahan. Maka entah modifikasi ulama-ulama kita, la ilaha illallah itu kalau memang masih kelihatan sehat orangnya, talqinkan. Talqin itu bukan ngajarin, bimbing. Itu namanya talqin, membimbing orang yang sakaratul maut, bimbing. Yang namanya dibimbing, dituntun, bukan diajarin. Ya, kadang orang sakaratul maut tunjuk-tunjuk sama kita, maaf baca la ilaha illallah, diajarin itu diajarin. Bukan dibimbing, dibentak-bentak orang ya. Dan kemudian bapak emaknya nggak pernah ngaji, terus anaknya sama nggak suka ngaji. Pak, nyebut pak, nyebut pak, nggak ada ilmu dua-duanya repot ya. Nah, maka kalau sudah mau finish nggak usah la ilaha, langsung Allahnya baik. Allah. Karena apa? Nafasnya udah pendek. Dikhawatirkan baru la ilaha putus. Fatal nggak akibatnya? Nah, maka ulama kita ngajarin udah Allah aja. Allah. Terus kadang-kadang kan orang yang lagi sakaratul maut kita nggak tahu ngikutin apa enggak. Apa yang kita ajarin ke dia, apa yang kita bimbing ke dia, la ilaha illallah. Ya, karena udah sakaratul maut nggak bisa ngomong lagi. Diciriinnya itu liatin lidahnya. Kalau lidahnya gerak-gerak, berarti dia ngikutin. Nah sekarang orang yang sakaratul mautnya mingkem, kagak kelihatan lidahnya. Apa perlu dikorek? Enggak lah. Apa? Lihat matanya, mengeluarkan air mata. Kalau matanya mengeluarkan air mata, menandakan dia ngikutin kita. Itu cirinya. Ini kata ulama ini aja. Kalau matanya keluar air mata, Allah keluar tuh air mata, berarti dia ngikutin. Ya, itu dua tuh salah satu membedakannya. Nah, kalau lidahnya nggak kelihatan, matanya nggak keluar air mata, udah nggak nafas, sudah selesai. Udah gugur itu. Nah, Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita pengen akhir hidup kita membawa la ilaha illallah, membawa nama Allah, maka anugerah terbesar bagi kita hidup di dunia bisa menyebut nama Allah. Itu anugerah terbesar dan itu nikmat yang terbesar. Sujud kita itu kenang-kenangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenang-kenangan yang termahal, kenang-kenangan yang hebat. Maka hati-hati sama orang yang sudah mau sujud. Kenapa? Sebab itu hal yang mahal. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu, ini jagoan Sayyidina Umar. Wafatnya diwasilahi oleh, karena disusuk oleh Sayyidina Umar. Nanya, siapa yang menusuk saya? Orang Majusi, orang yang menyembah api. Apa jawab Sayyidina Umar? Alhamdulillah, saya mati di tangan bukan muslim. Karena kalau saya mati di tangan orang muslim, saya nanti mendakwanya di hadapan Allah malu. Kenapa? Karena orang itu pernah sujud kepada Allah, dan saya tentu malu. Nah, kalau sekarang kan Majusi, orang kafir, ya mendakwanya nanti di hadapan Allah karena beda akidah. Tuh saking berharganya sujud, maka haram tempat sujud dilewati. Ada orang sholat lewat depan dia tempat sujudnya, hukumnya haram, karena itu bisa menjadi tempat yang paling mulia di alam dunia adalah tempat sujud. Kalau sekarang nggak ada orang yang sholat, ya aman aja. Kalau ada orang yang sholat depannya, jangan lewat depannya.
Maka kalau orang di Arab tuh ada orang mau apa? Lagi sholat kita lewat, dia bentangin tangannya. Nggak cukup tangannya, kakinya mulai bentangin. Dia angin kita nggak boleh lewat. Kenapa? Tempat yang mulia, sujud tuh. Maka di kita alhamdulillah leluasa, kalau udah sholat lihat belakang ada orang yang lagi sholat, tunggu sampai selesai. Atau mungkin ada jalan lain, mudah. Jangan melewati atau melangkahi tempat sujudnya orang yang sedang sholat, nggak boleh. Haram. Kenapa bisa haram? Karena itu afdalul turbatil ardh, sebaik-baik tanah bumi adalah tempat dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka masjid ini tempat yang mulia. Kenapa? Karena tempat sujud. Para pengurus masjid orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Alhamdulillah. Maka teruslah pengurus masjidnya, insya Allah barokah. Ya, sebab idza aradallahu al-abda khairan yaj'aluhu muqimal masjid. Jika Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah akan jadikan orang itu pengurus masjid. Alhamdulillah. Orang yang mau ngurusin masjid hebat, luar biasa. Gaji kagak ada, nggak UMR ya, tapi mesti ikhlas lillahi ta'ala. Tuh, luar biasa ya. Wa idza aradallahu al-abda syarran, nih sebaliknya, jika Allah menghendaki seseorang itu tidak baik, ja'alahu muqimal hamma, Allah akan jadikan orang itu pengurus, orang yang mau ngurusin tempat-tempat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Berarti orang itu dikehendaki jelek oleh Allah. Kita alhamdulillah ya, walaupun enggak termasuk struktur, tapi semuanya termasuk orang-orang yang mau ngurusin masjid. Alhamdulillah. Karena salah satu ngurusin masjid adalah memakmurkan masjid itu sendiri. Sama nih begini Bapak dan Ibu pengajian semua ini lagi memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Dan orang yang memakmurkan masjid nanti di surga Allah berikan gedung-gedung yang luar biasa mewahnya. Alhamdulillah. Ini Bapak nanti ke surga udah punya rumah Pak, udah berkapling-kapling. Nah, kalau jadi ke surga, tapi insya Allah kayaknya tampang-tampangnya jadi semua ke surga ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Sebab udah ada cirinya ahli surga. Likulli syai'in alamah. Segala sesuatu punya tanda, punya ciri. Rumah kita aja ada cirinya, ada tandanya, ada cat biru, cat merah. Sama ahli surga itu punya ciri. Seperti apa ciri ahli surga? Ahli surga itu ahli senyum, Pak. Di surga nggak ada yang cemberut, nggak ada. Apalagi nepukin jidat, buntu. Di surga semuanya ahli senyum. Maka yang mau jadi ahli surga banyakin senyum, ya. Banyakin senyum, ya. Bahkan sampai baginda Nabi bilang, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan ini disalahpahami kadang-kadang Pak kalau nggak selesai ngaji itu. Ya, senyum adalah sedekah. Kotak amal lewat dia senyumin doang. Begitu ditanya, enggak dimasukin, bukan sedekah lewat senyum. Nah, luar biasa ya. Maka Bapak dan Ibu pede lah. Kenapa? Kita punya Nabi hebat, mulia, luar biasa. Mesti pede ahli surga. Ya, mesti pede. Nabi kita itu sayang sama kita luar biasa. Ya. Dunia akhirat Nabi kita sayang sama kita. Nabi sebelum meninggal yang diingat bukan keluarga, bukan hartanya, bukan keturunannya. Yang Nabi ingat kitanya. Yang Rasul ingat kita, gimana selamatnya kita gimana? Karena Nabi nggak mau satupun dari umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nggak mau. Nah sekarang kita sesama umat Rasul saling menerakakan. Benar ya? Ahli neraka, ahli salah, ahli neraka. Masya Allah. Pemimpin kita aja nggak mau satupun umatnya masuk ke dalam neraka. Kita umatnya saling menerakakan. Oh itu nggak boleh. Nah maka usul terus sama muslimah. Nah jamaah rahimakumullah, Nabi nanti dibangkitkan di akhirat. Tuh. Setelah panitia kiamat dibangkitkan, ada panitianya kiamat nanti.
kalau akhir makhluk yang bakal wafat, ada tuh terakhir makhluk yang bakal meninggal. Siapa itu? Malaikat Israel. Mudah-mudahan dia dengar. Malaikat Israel adalah malaikat yang paling makhluk yang terakhir mati. Dia laporan sama Allah, ya Allah, semua yang ada ruhnya di alam dunia sudah mati semua, sudah saya cabut nyawanya semua. Terus kata Allah, masih ada satu. Dicari lagi sama dia, laporan lagi, enggak ada ya Allah, semuanya sudah mati. Ada satu lagi. Ya Allah, engkau lebih tahu siapa itu. Ya kamu. Nah, maka malaikat Israel sang pencabut nyawa akan mencabut nyawanya sendiri. Masya Allah. Dan di situ dia merasakan bahwa dicabut nyawa rasanya luar biasa susah, luar biasa sakit. Oh, nah. Kemudian datang hari kiamat. Yang pertama dibangkitkan panitia kiamat, Jibril, Mikail. Itu panitia kiamat tuh malaikat. Kemudian disuruh membangkitkan, menjemput baginda Nabi SAW dari kalangan manusia. Yang pertama dibangkitkan di hari kiamat adalah baginda Rasul. Langsung diangkat, dibawa ke surga. Maka pertama orang yang masuk ke dalam surga adalah baginda Nabi. Pertama masuk ke dalam surga itu baginda Rasulullah. Dalam surga baginda Nabi gelisah. Ditanya sama Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau gelisah? Kurangkah nikmatku dalam surga? Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, sudah lebih dari luar biasa nikmat itu. Terus kenapa kamu gelisah? Saya gelisah, ya Allah, di mana umatku sekarang? Loh, Nabi di akhirat ingat sama kita. Alhamdulillah. Maka Nabi minta izin, ya Allah, dan berikanlah izin kepada aku, ingin nengok umat. Ternyata umatnya lagi ada di padang mahsyar. Minta tolong sama Nabi Adam, dicuekin. Minta tolong sama Nabi Ibrahim, kagak bisa, nyari sono pertolongan yang lain. Saya pun sibuk dengan diri saya sendiri. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, karena pernah bohong, saya punya dosa bohong. Kapan Nabi Ibrahim bohong tuh? Waktu ngancurin apa? Berhala. Begitu ditanya sama kaumnya, kami yang menghancurkan berhala ini. Ada yang lebih gede, bukan saya. Udah bohong, dosa bohong sih aja. Nabi Ibrahim bertanggung jawabannya luar biasa. Kita bohong tiap waktu. Masya Allah. Ya. Terus minta tolong, dan itulah syafaatul uzma, syafaat pertolongan yang agung yang akan kita dapatkan. Siapa yang lebih dulu mendapatkan? Tentu kita, umatnya baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Karim, insyaallah kita semua masuk surga berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teruskan dakwahnya Rasul dengan cara apapun. Nih seperti ini dakwah Rasul. Baginda Nabi itu selalu punya kebiasaan setiap habis sholat halaqah, ngumpul dengan para sahabat ngaji, ngebahas wudu, ngebahas sholat, ngebahas zikir, seperti itu. Dan itu adalah kebiasaan baginda Rasul. Dan kita hidupkan terus tuh. Kalau bisa jangan seminggu sekali, tiap hari ngaji ya, kumpul bertiga berempat. Ya jangan di dalam, kalau di dalam nggak bisa udut, di luar. Sambil udut sambil ngobrol agak. Seperti itu. Maka Bapak jamaah rahimakumullah, semoga kita adalah termasuk para penerusnya dakwah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Bapak dan Ibu semuanya diberikan sehat, kebaikan dan